Alhamdulillahi Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddini, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang demikian begitu banyak, sehingga kita bisa beraktivitas dan kita bisa berkumpul di tempat ini dalam sebuah rangkaian kegiatan yang baik, sejenak untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, yang mana ini merupakan nikmat yang besar dan tanda Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kebaikan dalam diri kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia faham terhadap urusan agama, senantiasa senang untuk belajar ilmu agama. Maka ini merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita libur Pak ya, beberapa pekan, qadarullah banyak kegiatan yang menjadikan saya tidak ada di Surabaya dan tidak bisa hadir di tempat ini. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang berjudul Ashru Mujibatin Lin Najati, 10 faktor yang bisa mengantarkan seorang kepada keselamatan. Dan di kesempatan sore hari ini, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, kita akan masuk pada Al-Mujibus Tsamin, atau faktor yang ke-8 dari faktor-faktor yang bisa mengantarkan seorang kepada keselamatan. Setelah sebelumnya kita sudah membahas 7 faktor yang kalau secara ringkas kami sampaikan. Faktor yang pertama, seorang kalau ingin selamat itu harus senantiasa menjaga modal awalnya, berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan dalam beragama semata-mata hanya untuk Allah. Faktor yang kedua, seorang kalau ingin selamat maka dia harus senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faktor yang ketiga, kalau seorang ingin selamat maka hendaknya dia mewujudkan khasyatullah, merasa takut kepada Allah dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang keempat, seorang kalau ingin selamat maka dia harus pintar-pintar menjaga lisannya, karena lisan merupakan salah satu anggota badan manusia yang banyak menjadikan manusia tidak selamat. Kelima yang pernah kita bahas, seorang kalau ingin selamat dia harus berusaha untuk menjauhi fitnah. Fitnah adalah ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di dunia ini. Ada fitnah syahwat, fitnah yang berkaitan kesenangan nafsu, ada fitnah syubhat, fitnah yang berkaitan dengan kerancuan dalam beragama. Ini berusaha untuk dijauhi. Kemudian yang keenam, seorang kalau ingin selamat maka dia perlu untuk memperbanyak doa.
mohon kepada Allah untuk diberikan keselamatan dan senantiasa berusaha untuk bergantung kepada Allah. Dan poin yang ketujuh yang terakhir kita bahas di pertemuan sebelumnya, seorang kalau ingin selamat dia harus mulazamatul istighfari wat taubah, harus banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mohon ampun dan banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sore hari ini ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada al-mujibus tsamin, faktor yang kedelapan yang perlu untuk diwujudkan oleh seseorang yang ingin selamat. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin mengatakan, seorang kalau ingin selamat maka faktor yang kedelapan yang perlu untuk ia wujudkan adalah al-hadzaru minal ujbi wal iqtirar. Seorang kalau ingin selamat itu Bapak sekalian, dia harus menjauhi yang namanya ujub. Menjauhi yang namanya ujub. Nama Pak ujub itu Pak? Ujub. Kalau orang Jawa ujub-ujub berarti apa sajen Pak ya, sajen ujub, diujubi. Apa itu ujub Pak? Membanggakan diri. Masya Allah. Tidak ada hadiahnya Pak Pur. Ujub itu adalah membanggakan diri, ya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ujub itu adalah antara fi nafsika syai'an wa laysa fi akhar, ya. Ujub itu ketika kita merasa kita punya sesuatu dan kita anggap orang lain tidak memilikinya, ya. Aku sing iso, aku sing duwe, aku lebih baik, ya. Saya punya, dia tidak punya. Saya mampu, dia tidak mampu, ya. Itu namanya ujub. Manakala seorang merasa dalam dirinya itu merasa, ya, saya ini yang pintar, saya ini yang soleh, saya ini yang baik, yang lain tidak, maka dia terjatuh dalam ujub. Dan seorang kalau ingin selamat, Syekh Abdul Razak mengatakan harus al-hadzar minal ujbi, harus menjaga dirinya agar tidak terjangkit apa yang dinamakan dengan ujub. Ini nasihat yang luar biasa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menasihati kita kalau ingin selamat harus bertakwa, harus bertauhid, harus beramal, harus bertobat, harus beristighfar, harus berdoa. Ketika kita sudah bisa mengerjakan kebaikan yang banyak, jangan sampai kebaikan kita yang banyak ini hilang. Jangan sampai kebaikan kita yang banyak ini menjadikan kita lalai. Jangan sampai kebaikan kita yang banyak itu menjadikan kita lupa. Jangan sampai kebaikan kita yang banyak ini menjadikan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Makanya seorang kalau sudah bisa beramal, dia berusaha untuk menjaga dirinya dari yang namanya ujub, ya. Tidak merasa berbangga dengan apa yang dia miliki dari amal-amal soleh yang telah bisa dikerjakan. Saya bacakan terlebih dahulu perkataan dari Syekh Abdul Razak di sini, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Beliau mengatakan, wa min mujibatin najat alla yu'jibal mar'u bi amalihi salihi. Di antara faktor keselamatan, di antara faktor yang bisa mengantarkan seorang kepada keselamatan adalah manakala seorang bisa tidak merasa bangga, tidak merasa ujub dengan amal soleh yang telah bisa dia kerjakan. Wa alla yaghtarra bi nafsihi wa bi ta'atihi, dan tidak tertipu dengan banyaknya ketaatan dan amal soleh yang telah bisa dia kerjakan. Wa an yahdhara min dzalika asyaddal hadar, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dirinya agar tidak terjatuh kepada yang namanya ujub. Fa inna hadharahu min dzalika sababun linajatihi, karena seorang ketika bisa membentengi dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam perkara yang dinamakan ujub, maka dia telah mengambil sebab untuk bisa mendapatkan keselamatan. Wa amma man ahmala hadzal janibi atau hadzal janiba, dan adapun orang yang menganggap remeh perkara ini,
wa adkhala ala nafsihi al-ghurura wal ujba, dan dia membiarkan rasa ujub, rasa bangga itu masuk ke dalam dirinya, fa innahu halikun la mahalata, maka dikhawatirkan dia bisa binasa. Beliau menukil sebuah perkataan, sebuah syair dari Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah yang mengatakan, wal ujba fahdharhu innal ujba mujtarifun a'mala sahibi fi sailil arami atau fi sailil arimi. Beliau mengatakan berkaitan dengan ujub, maka hendaknya setiap orang berusaha untuk berhati-hati, ya, karena sesungguhnya ujub, berbangga dengan amal soleh, itu bisa mengantarkan seorang kepada kehancuran. Ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah, ini perkara yang penting untuk kita perhatikan. Ketika kita sudah berusaha untuk menapaki tangga kebaikan, kita bisa melakukan ketaatan, kita bisa beramal, kita bisa melakukan ketakwaan kepada Allah, maka jangan kemudian kita biarkan ujub itu masuk dalam jiwa kita, yang kemudian itu bisa menghancurkan diri kita. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang penting untuk kita perhatikan, ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah, berkaitan dengan ujub ini. Beliau mengatakan salasu muhlikatin, ada 3 hal yang bisa mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Binasa itu berarti gak selamat, Pak, ya. Dan ada 3 hal kata Nabi yang bisa mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan syuhun muta'. Syuhun itu artinya kikir. Kalau bahasa Surabayanya apa, Pak? Kikir itu, Pak. Pelit. Masuk Surabaya pelit, Pak. Medit, ya. Syuhun muta'. Orang kalau punya rasa pelit kemudian ditaati, dibiarkan, kata Nabi, itu bisa mengantarkan dia kepada kebinasaan. Karena hartanya yang banyak seharusnya banyak disedekahkan, banyak diinfakkan, hanya ditumpuk, kemudian dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Sifat kikir, pelit itu bisa mengantarkan seorang kepada kebinasaan, yang pertama kata Nabi. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, ya. Semua kita punya nafsu, Pak. Semua kita punya hawa nafsu. Tapi bedanya apakah kita bisa menjaga diri kita, ya, untuk melawan hawa nafsu tersebut, atau kita justru mengikuti hawa nafsu kita. Kalau seorang menjadikan hawa nafsunya sebagai yang dia ikuti, hawa muttaba', ya, hawa nafsunya diikuti, maka dia akan terjatuh kepada kebinasaan. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijabur rajuli binafsihi. Hal ketiga yang bisa mengantarkan seorang kepada kebinasaan itu adalah seorang manakala dia berbangga dengan dirinya. Ini juga hal yang berbahaya. Islam itu tidak mengajarkan kita untuk berbangga dengan amal ketaatan yang sudah bisa kita lakukan. Islam menganjurkan kita untuk memperbanyak amal, memperbanyak ketaatan. Tapi Islam mewanti-wanti agar kita tidak terjatuh kepada rasa bangga terhadap diri kita dengan amal yang sudah kita bisa kerjakan. Ini kata Nabi SAW, 3 hal yang bisa mengantarkan seorang kepada kebinasaan: kekikiran yang diikuti, hawa nafsu yang diikuti, dan seorang ketika dia berbangga dengan dirinya. Semoga Allah jauhkan kita dari 3 sifat ini. Ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, mewanti-wanti agar seseorang tidak terjatuh kepada perkara yang dinamakan ujub ini. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, laulam takunu tudznibun, kalau seandainya kalian tidak ada lagi yang berbuat dosa. Artinya semua orang baik, Pak. Semua orang amalnya soleh semua, gak ada yang berbuat dosa, ya. Beliau mengatakan la khiftu ma huwa akbaru min dzalika, aku khawatirkan atas kalian sesuatu yang lebih besar daripada perbuatan dosa. Kalau seandainya manusia ini semuanya berbuat taat,
semuanya beramal soleh, semuanya baik, gak ada yang maksiat, gak ada yang berbuat dosa, semuanya soleh, gak ada yang berbuat dosa. Kata Nabi, ada sesuatu yang lebih aku takutkan menjangkit kalian, dan itu lebih besar daripada perbuatan dosa. Apa itu? Nabi mengatakan dan mengulangnya 2 kali. Nabi mengatakan al-ujba, al-ujba. Sesuatu yang ditakutkan oleh Nabi SAW, yang melebihi takutnya beliau dari kita berbuat dosa adalah ujub, bangga dengan diri, bangga dengan amal soleh, bangga dengan ketaatan. Ini selaras dengan apa yang disampaikan Nabi tadi, yang bisa mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Ini ma'asul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah perkara yang penting untuk kita perhatikan agar kita tidak kemudian terjatuh kepada jurang kebinasaan, yaitu kita berusaha untuk menahan diri dari merasa bangga dengan amal soleh yang telah kita kerjakan. Tapi bukan berarti perkara seperti ini, ma'asul muslimin, jamaah dari mata Allah, ya, sudut pandangnya kita jadikan untuk menghakimi orang lain, bukan. Ya. Kalau ada orang soleh dibilang, aiku sombong tok baik, bukan seperti itu. Nasihat seperti ini tuh nasihat untuk pribadi kita. Dan setiap kita belajar demikian. Kita belajar ilmu agama itu bukan untuk menjat orang lain, atau bukan untuk menuduh orang lain, bukan untuk menyalahkan orang lain. Seorang itu kalau mendengar nasihat, tujukan nasihat itu kepada dirinya. Makanya Imam Ahmad mengatakan ilmu yang dipelajari oleh seseorang, ikhlasnya itu barometernya yang pertama adalah ketika dia belajar ilmu agama, berusaha untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya, menghilangkan kesalahan dalam dirinya. Nah ini, jadi ketika kita belajar tentang ujub, ini perkara yang membinasakan, ini kita arahkan kepada diri kita. Kalau sudah kita bisa mentauhidkan Allah, jangan sampai ada kesombongan yang merusak. Kalau kita sudah bisa sholat, jangan sampai sholat kita menjadikan kita bangga dan kita merendahkan orang lain. Kalau kita bisa beramal dengan ketaatan yang banyak, ya, jangan pernah kita berbangga dengan amal ketaatan yang sudah bisa kita lakukan. Ya. Semua itu karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kewajiban kita beramal, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus merasa lebih baik daripada yang lain. Ya. Dan juga kita tidak diperintahkan untuk menghukumi orang lain. Kalau ada orang beramal ketaatan, bukan kita hukum, wah iki wong ujub iki, pamer wae, sok wae iki, bukan. Tapi semua nasihat dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam nasihat-nasihat yang lain, semua itu kita arahkan kepada diri kita. Ya. Ketika seorang belajar itu, yang dia usahakan adalah bagaimana apa yang saya dengar menjadikan saya lebih baik. Apa yang saya dengar itu bisa menjadikan pribadi saya lebih baik, ya, untuk memperbaiki diri saya. Ya. Makanya panjenengan kalau misalkan dengar nasihat, Pak, kalau sama panjenengan itu merasa, wah ini saya banget ini, saya salah memang dalam hal ini, itu berarti panjenengan belajarnya benar. Kalau panjenengan dengarkan nasihat, ya, tiba-tiba nasihatnya Ustaz kok koyoknya diarahin orang aku ya, itu berarti panjenengan benar belajarnya. Bukan maksudnya Ustaz nindir, enggak. Jadi seorang kalau ketika dia belajar, dengarkan orang menyampaikan nasihat, kemudian dia merasa, nasihatnya ini kayak ngena banget di saya ini. Saya memang yang salah ini. Oh iya, saya masih salah dalam hal ini. Itu tanda kalau jenengan belajar niatnya benar. Ya. Tapi kalau ketika kita mendengarkan nasihat, iki cocoknya kayak Pak Iko ya. Bahas tentang ujub misalkan, iki Pak Fulan nih ya sing gene ujub iki. Ya. Itu salah berarti niat kita dalam belajar. Ketika kita belajar dengarkan nasihat, oh ini memang saya, oh ini cocok untuk saya, oh saya masih salah dalam hal ini, oh saya harus memperbaiki dalam hal ini. Itu tanda niat kita dalam belajar benar. Ya. Maka ini ma'asyiral muslimin, jamaah dirahmati Allah. Setelah ada 7 nasihat dari Syekh Abdul Razak yang sudah saya bacakan di beberapa pertemuan yang lalu, berkaitan dengan memperbaiki diri, mengerjakan ketaatan, banyak istighfar, banyak bertobat, banyak berdoa, ya, melakukan ketakwaan, merasa takut kepada Allah. Ketika semua itu bisa kita amalkan untuk bisa mendapatkan keselamatan,
maka jangan lupa ketika kita sudah bisa memperbanyak amal, jangan sampai kita terjatuh dalam perkara yang sebenarnya bisa kita hindari. Tapi kalau kita biarkan itu menjangkit dalam diri kita, yaitu sifat ujub, maka itu bisa menghancurkan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, muhlikat yang bisa membinasakan seseorang. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat seorang yang bernama Abu Wahab Al-Marwazani meriwayatkan perkataan dari Abdullah bin Mubarak. Ada dengan pernah dengar Abdullah bin Mubarak, Pak? Kalau orang yang pernah belajar hadis, nama Abdullah bin Mubarak itu nama yang tidak asing. Nama yang salah satu dari a'immatu atba'it tabi'in. Salah satu imamnya, pengikutnya, para muridnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada sahabat, generasi setelahnya namanya tabi'in, dan Pak ya. Pengikutnya tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Abdullah bin Mubarak hidup di masa atba'ut tabi'in. Seorang ulama hadis yang terkenal. Beliau punya kisah yang menarik untuk kita ambil pelajaran, terutama dari orang tuanya, Pak. Abdullah bin Mubarak. Siapa nama orang tuanya, Pak? Hah? Mubarak, pinter masih, Masya Allah. Namanya kan Abdullah bin Mubarak. Anaknya namanya Abdullah, bapaknya namanya Mubarak. Ya. Kok tahu, Ustaz? Ya kan namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah anaknya Mubarak. Ya. Abdullah anaknya Mubarak. Ya. Berarti Abdullah bin Mubarak ini anaknya Mubarak. Mubarak ini, Pak, adalah seorang, bukan orang Arab. Dia bekerja sebagai penjaga kebun apel. Kemudian setelah dia bekerja beberapa tahun, dia didatangi oleh juragannya, bosnya. Bosnya ini mengatakan, "Wahai Mubarak, carikan aku buah yang paling manis." Maka Mubarak ini kemudian ngambil buahnya, diambilkan, dikasih ke tuannya, dikasih ke bosnya. Dicoba sama bosnya, loh kok nggak manis? Carikan saya yang manis. Carikan lagi sama dia, Pak, sama Mubarak ini. Cari lagi, datangkan lagi, dicoba lagi sama bosnya, sama juragannya, sama tuannya. Loh kok nggak manis? Carikan lagi, cari berulang kali nggak pernah nemu yang manis, Pak. Baru kemudian Mubarak ini mengatakan kepada tuannya, "Wahai tuan, bagaimana saya bisa mengetahui mana buah yang manis, mana yang tidak? Karena saya tidak pernah mengincipi buah yang ada ini." Kaget, Pak, tuannya, Pak. "Loh, kamu ini sudah bekerja dengan saya sekian tahun. Masa kamu nggak pernah sama sekali ngambil buah saya?" Tidak pernah, karena itu bukan hak saya. Jadi beliau bekerja puluhan tahun, tidak pernah mengambil buah dari pohon yang dipelihara milik tuannya, karena merasa itu bukan hak dia. Makanya kalau ketika dia disuruh mencari buah yang manis, dia nggak nemu, karena nggak pernah nyicipi. Barulah kemudian tuannya ini tertarik dengan dia, kemudian dinikahkan dengan anaknya. Dari pernikahan Abu Mubarak dan istrinya ini lahir seorang anak yang luar biasa, namanya Abdullah bin Mubarak, salah satu ulama ahli hadis. Ya. Ada perkataan beliau, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, yang penting untuk kita perhatikan berkaitan dengan hal ini. Beliau pernah ditanya oleh Abu Wahab Al-Marwazani, "Fasa'altu 'anil ujba." Saya mau bacakan dari awal, Pak ya. "Sa'altu Ibn al-Mubarak." Saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, "Mal kibru?" Apa itu kesombongan? Qala, maka dia mengatakan, "Antazdarin nasa." Sombong itu artinya ketika engkau merasa lebih tinggi daripada manusia yang lain. Engkau merasa lebih hebat dari orang lain, itu berarti kamu sombong. Wa sa'altuhu 'anil ujba. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang ujub. Qala, maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Antara anna indaka syai'an
laisa inda ghairika. Ujub itu ketika engkau merasa engkau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Engkau bisa beramal, bisa melakukan ketaatan yang itu tidak dilakukan oleh orang lain. Kalau engkau sudah merasa demikian, maka engkau telah terjatuh ke dalam perkara ujub. Kemudian beliau mengatakan, la a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujubi. Aku tidak pernah mengetahui sesuatu yang lebih buruk yang dilakukan oleh orang salat melebihi ujub. Ya. Kata beliau, saya tidak melihat sesuatu yang lebih buruk yang dilakukan oleh orang salat melebihi ujub. Ya. Jadi orang ketika salat dia merasa bangga dengan salatnya, merendahkan orang lain, maka hal ini adalah hal yang terburuk, kata Abdullah bin Mubarak, yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan salat. Ya. Maka ini ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, sebuah perkara yang penting untuk kita perhatikan, ya. Kita menjaga diri kita dari hal-hal yang demikian, ya. Jangan sampai kemudian kita terjatuh ke dalam al-ujba atau merasa bangga dengan amal ketaatan yang sudah bisa kita kerjakan, ya. Saya lanjutkan perkataan dari Syekh Abdul Razak di sini. Beliau mengatakan, "Faminan nasi man takunu 'indahu a'malun shalihat wa ta'atun mutanawwi'at fayadkhulu 'alaihi syai'un minal ghururi wal 'ujbi fayarkanu ila 'amalihi fayahliku bidzalika wa yahbitu 'amaluhu kulluhu." Perkara yang penting untuk kita perhatikan, ma'asyiral muslimin, kata beliau, bisa jadi orang itu bisa memiliki amal soleh yang banyak, ketaatan yang beraneka ragam. Kemudian setelah dia melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, masuk ke dalam dirinya rasa bangga dan rasa yang menipu, berbangga dengan diri, dan dia membiarkan itu. Maka apa yang terjadi? Fayahlik, kemudian dia binasa. Wa yahbit amaluhu kulluhu, dan amal solehnya bisa terhapus disebabkan karena ujub tersebut. Fal wajibu 'alal insan, kata beliau, maka yang wajib dilakukan oleh seseorang an ya'lama annahu muqassir, ya. Yang harus nanti tertanam dalam diri seseorang itu adalah bahwasannya dirinya banyak kekurangan. Ini, Pak, yang harus hadir dalam diri seorang hamba itu bukan bangga dengan amal ketika dia sudah bisa mengerjakannya, tapi yang harus senantiasa dihadirkan dalam diri seorang hamba dalam beribadah kepada Allah adalah rasa muqassir, senantiasa merasa kurang dalam beramal. Biasanya kalau kita koreksi diri kita, Pak, kalau kita sudah bisa beramal, lebih seringnya ngerasa bangga atau lebih seringnya ngerasa kurang, Pak? Kalau amal kayaknya jarang Ustaz ngerasa kurang, like duit iyo gitu ya. Lek duit seringnya kurang terus kan. Lek amal kaya lagi selalu 5 waktu wis alhamdulillah ngono ya. Padahal seharusnya ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah yang perlu kita tanamkan itu adalah rasa muqassir, senantiasa kurang amalku ini, kurang ketaatanku ini, kurang kesolehanku, kurang ya. Gak ada yang bisa kita banggakan dari amal soleh kita, ya. Bahkan kalau kita mau jujur-jujuran, ya, setaat-taatnya masa kita taat itu, Pak, 24 jam yang kita miliki mungkin gak ada setengahnya untuk kita isi dengan ketaatan. Bahkan mungkin gak ada 1/4-nya dari waktu kita untuk kita isi dengan ketaatan. Bahkan mungkin gak ada 1/8-nya dari waktu yang kita miliki untuk kita isi dengan ketaatan. Gak ada yang bisa kita banggakan dari amal soleh yang kita lakukan. Bahkan kalau kemudian kita bandingkan amal kita dengan orang-orang soleh terdahulu, maka gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya, ya. Bagaimana para sahabat Nabi terdahulu ketika beramal, bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga yang mereka korbankan, tapi nyawa. Nyawa mereka korbankan untuk membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika akan menghadapi peperangan, menginfakkan setengah dari hartanya. Ternyata datang Abu Bakar, dia menginfakkan seluruh hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala,
ketika ditanya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Sampai kita Pak derajat itu Pak? Sampai. Kadang infak aja ngetokne dhuwit 2000 wabut lho ya. Ada dhuwit 50.000 karo dhuwit 2000 endi sing metu Pak? 2000 dhisik. Ya gitu, kita ini yang muqassir. Banyak kurangnya kita ini dalam beramal. Maka enggak ada alasan untuk kita sombong dengan amal ketaatan kita. Ini ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tangga-tangga yang sudah kita bahas kemarin untuk bisa mengantarkan kita kepada keselamatan, kita berusaha untuk melakukannya. Kita berusaha mentauhidkan Allah, kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, kita berusaha untuk melakukan ketakwaan kepada Allah, merasa takut kepada Allah, menjaga lisan, ya. Kemudian memperbanyak ketaatan, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, memperbanyak doa. Jangan biarkan semua itu menjadikan kita bangga, bukan. Tapi semua itu semata-mata kita kerjakan untuk keselamatan diri kita, dan kita bentengi diri kita dari merasa bangga dengan amal kita. Itu kita jauhi dengan diri kita dari sifat ujub, ya. Dan sifat ujub ini hal yang sangat berbahaya, ya. Karena seorang ketika sudah merasa bangga dengan dirinya, maka yang ada adalah ingin dilihat oleh orang, ingin diakui oleh orang, ingin mendapatkan validasi dari orang, ya. Akhirnya amalnya rusak, terjatuh kepada riya, terjatuh kepada sum'ah, ya. Rasanya ingin dilihat oleh manusia ketika beramal, dan ini adalah perusak amal ibadah seseorang dan bisa menjadi penghapus pahala dari amal ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang luar biasa yang perlu untuk kita perhatikan. Yang menjadi kewajiban seorang muslim ketika dia bisa beramal adalah ya'lam annahu muqassir. Dia harus tahu bahwasanya dia itu banyak kurangnya. Wa annahu mahma balagha fi amalihi falan yu'addiya syukra ni'amillahi alaihi. Dan perlu dia pahami bahwasanya sebanyak apapun ketaatan yang dia lakukan kepada Allah, itu tidak bisa sebanding dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, ini juga hal yang perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita ma'asyiral muslimin. Ya. Sebanyak apapun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sebanding dengan banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Maka tidak untuk kita banggakan, tapi ini semata-mata penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Amal itu bukan untuk menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, tapi amal itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Jadi tidak perlu kita merasa bangga dengan amal kita, tidak perlu kita merasa mencari validasi dari manusia. Semata-mata kita beramal karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah mendapatkan banyak nikmat dari Allah. Tugas kita adalah memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mungkin masyhur sering kita dengar. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lan yudkhila ahadan amaluhul jannata." Tidak akan memasukkan ke dalam surga amal seorang hamba. Ya. Nabi mengatakan lan yudkhilal jannata amaluhu lan yudkhila ahadan amalul jannah. Seorang itu tidak akan masuk surga disebabkan karena amalnya. Amal itu Pak tidak bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam surga, kata Nabi. Jadi orang masuk dalam surga itu bukan karena banyaknya amal dia, bukan. Terus apa yang menjadikan seorang masuk dalam surga? Setelah itu para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah termasuk engkau Rasulullah? Engkau tidak akan masuk dalam surga disebabkan karena amalmu. Engkau tidak masuk surga karena amalmu yang menjadikan engkau masuk surga. Beliau mengatakan, la wala ana. Iya, termasuk saya. Saya mau surga bukan karena disebabkan karena amal saya, bukan. Tapi apa kata beliau? Nabi SAW mengatakan, illa an yataghammadani Allah bi fadlin wa rahmah. Aku masuk surga tidak ada alasan lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala
yang melimpahkan kepadaku keutamaan dan rahmatnya. Jadi yang menjadikan seorang masuk surga itu adalah fadlun wa rahmatun minallahi azza wa jal, keutamaan dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan fadlun dan rahmah? Dengan kita senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah. Hadis ini ma'asyiral muslimin jamaah dari Allah memberikan kepada kita sebuah petunjuk yang berharga. Bahwasanya tugas kita itu bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang perlu untuk kita wanti-wanti, jangan sampai amal kita itu menjadikan kita maghrur, jadikan kita lalai. Ya. Terus kita akan merasa bangga dengan amal yang sudah banyak kita kerjakan. Saya pasti masuk surga karena amal saya. Itu yang salah. Ya. Itu yang keliru. Ketika seorang banyak beramal, kemudian merasa dengan amal saya ini pasti saya masuk surga. Belum tentu. Bahkan Nabi pun mengatakan saya tidak masuk ke surga bukan disebabkan karena amal, tapi masuk surga itu karena disebabkan Allah menyelimuti keutamaan dan rahmat. Maka ini ma'asyiral muslimin jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bagaimana kita beramal, melakukan ketaatan, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Cukup. Tidak usah kemudian kita setelah itu merasa bangga-bangga dengan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di antara nasihat para ulama, ketika kita melihat orang yang sedang berbuat kesalahan, ahlu maksiat, sedang berbuat kemaksiatan, kita harus punya dua kacamata. Ya. Kacamata yang pertama adalah kita membenci kemaksiatan yang dia kerjakan. Ya. Kita tidak senang dengan kemaksiatan. Itu kita benci perbuatannya. Tapi kita perlu untuk punya kacamata rahmah, kasihan terhadap dia sebagai pelaku perbuatan dosa. Karena mungkin dia berbuat dosa disebabkan karena ketidaktahuan, karena dia mungkin karena ada hal-hal yang lain yang menjadikan dia terjerumus kepada kemaksiatan, dan tidak menutup kemungkinan dia akan bisa bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diwasiatkan oleh para ulama terdahulu. Ya. Ketika seorang bisa beramal, tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Ketika masih melihat orang lain berbuat buruk, dia benci keburukannya tapi tidak pada personalnya. Ya. Ini bisa menepis rasa bangga dan ujub seorang terhadap amal yang sudah bisa dia kerjakan. Saya dokter. Ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan dalam perkataan beliau berikutnya, wa kana dzalikal halu fi khiyari hadhil ummah minas sahabati faman ba'dahum. Hadis Nabi SAW yang beliau sampaikan tadi, saya bacakan tadi, ya, yang beliau mengatakan lan yudkhila ahadan amaluhul jannah, amal seseorang itu tidak bisa memasukkan seseorang dalam surga. Itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada khairul ummah, kepada para sahabatnya. Sahabat Nabi ini, Pak, sahabat Nabi, orang-orang yang amalnya itu tidak tanggung-tanggung kayak kita. Amalnya luar biasa semua. Ya. Didikan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal mereka tidak perlu diragukan lagi. Ya. Bukan hanya yang wajib yang mereka kerjakan, yang sunnah pun juga mereka kerjakan. Bukan korban harta, bukan hanya korban waktu dalam beramal mereka, tapi ketika memperjuangkan Islam yang mereka korbankan nyawa mereka. Tapi Nabi masih mengatakan lan yudkhila ahadan amaluhul jannah, amal itu tidak bisa masukkan seorang dalam surga. Itu perkataan yang beliau sampaikan kepada para sahabat yang amalnya luar biasa. Terus bagaimana dengan kita? Kalau para sahabat saja Nabi menyampaikan kepada mereka amal yang mereka tidak bisa memasukkan mereka dalam surga, terus bagaimana kita yang amalnya biasa-biasa saja, bahkan di bawah biasa-biasa saja, ya, tidak ada apa-apanya, ya, maka kita tidak
lebih berhak untuk berbangga dengan amal kita dibandingkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Famin dzalika qaulu Abdullah bin Abi Malikah rahimahullah." Ada perkataan dari Abdullah bin Abi Malikah rahimahullah. Wa huwa min ulama'it tabi'in, di antara salah satu ulama para tabi'in. Berarti dia muridnya para sahabat Nabi. Pernah menjumpai sahabat-sahabat Nabi, pernah belajar langsung kepada para sahabat-sahabat Nabi. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, "Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya menjumpai 30 sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau hidup dan masih bertemu dengan 30 sahabatnya Nabi. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Setiap dari mereka itu takut terhadap kemunafikan terhadap diri mereka. Apa maksudnya kemunafikan terhadap diri mereka? Yaitu seorang ketika merasa bangga dengan amalnya, merasa bangga. Dia tahu amalnya ini kurang, tapi kemudian dia berbangga dengan amalnya. Ini sahabatnya Nabi, Pak. Sahabat Nabi itu amalnya nggak perlu diragukan lagi. Tapi mereka itu masih khawatir kalau sampai dalam dirinya itu ada rasa bangga terhadap amal. Sedang mereka itu masih merasa kalau amalnya senantiasa kurang. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Kemudian beliau menyebutkan lagi riwayat hadis, ya, sebuah doa yang pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Wa idza kana Abu Bakr radhiyallahu an siddiqu hadhihi al-ummah wa khairun nasi ba'dal anbiya. Dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang mana dia adalah siddiqu hadhihi al-ummah, orang yang paling jujur, orang yang paling bersegera dalam membenarkan kebenaran dalam Islam ini, dan orang yang terbaik setelah para nabi. Lamma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yu'allimahu du'aan yad'ullaha bihi fi salatihi. Beliau pernah bertanya, meminta kepada Nabi untuk mengajarkan sebuah doa yang bisa beliau baca dalam salat beliau. Allamahu sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan sebuah doa. Apa doanya? Doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini orang yang pertama kali membenarkan Nabi SAW dari kalangan para laki-laki, ya. Bahkan ketika Isra Mi'raj, ya, banyak orang-orang itu tidak percaya dengan Nabi SAW. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya Muhammad mengatakan sesuatu yang lebih besar dari itu, saya akan membenarkannya, saya akan mengimaninya. Makanya beliau disebut dengan Siddiq, orang yang bersegera dalam membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tadi saya sampaikan, ketika banyak orang itu eman dengan hartanya, Umar bin Khattab ini pengen bisa lebih baik dari Abu Bakar dalam beramal, Pak. Tapi nggak pernah bisa. Sampai tadi hadis yang saya sampaikan, Umar ingin berinfak dengan setengah dari hartanya, ternyata kalah dengan Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya. Abu Bakar adalah orang yang terbaik setelah para nabi. Beliau pernah minta doa, diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Apa doa yang diajarkan kepada beliau? Doa yang diajarkan adalah doa yang mungkin sering kita baca juga. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Umar bin Khattab, Abu Bakar ini yang tanya, Pak. Abu Bakar yang tanya, Nabi mengajarkan doa kepada Abu Bakar. Doa yang diajarkan, Allahumma inni zalamtu zulman katsira. Ya Allah, sungguh saya telah melakukan kezaliman, dosa yang banyak. Doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar, orang yang kalau bahasa kita ini sak top-topnya orang. Setelah para nabi nggak ada yang lebih baik daripada Abu Bakar. Tapi doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah melakukan perbuatan dosa yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant.
Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau lah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi mengajarkan kepada manusia terbaik setelah para nabi, Abu Bakar As-Siddiq, dengan doa pengakuan terhadap kekurangan dalam dirinya. Ya. Pengakuan kekurangan terhadap diri, itu yang harus dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin yang ingin selamat. Ya. Seorang muslim, seorang mukmin yang ingin selamat, dia berusaha memperbanyak ketaatan kepada Allah, tapi dia ingat bahwa dirinya ini banyak kekurangan. Tidak kemudian ketika sudah bisa beramal menyombongkan diri, berbangga terhadap amal ketaatan yang sudah dia kerjakan. Syekh Abdul Razak mengatakan, fa kaifa sya'nu biman huwa dunahu. Terus bagaimana dengan kondisi orang-orang yang lebih bawah daripada Abu Bakar? Termasuk kita ini yang bawahnya jauh sekali, Pak. Yang perlu untuk sering-sering lebih membaca doa ini. Sudah hafal doanya, Pak ya? Hafal insyaallah. Nah, ini perlu untuk sering kita baca, mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis. Terakhir, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Sebagai penutup, Syekh Abdul Razak di akhir dari bagian bab ini, beliau menutup ya dengan sebuah nasihat agar seseorang ketika sudah mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa beramal, untuk bisa melakukan ketaatan, kata beliau, fala yarkanu ila a'malihi, jangan sampai dia bersandar berbangga dengan amalnya. Wala yaghtarra wa yu'jibu biha, jangan sampai dia tertipu dengan amalnya, jangan sampai dia berbangga dengan amalnya. Apa yang perlu dilakukan? Bahkan sebaliknya, kalau seorang sudah bisa beramal, bal yakunu khaifan min adami qabuli a'malihi. Seorang kalau sudah bisa beramal, dia harus bisa menghadirkan justru rasa takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Seingat saya pernah menyampaikan ayat ini dalam majelis ini ketika bulan Ramadan. Ayat yang berbunyi, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah mengerahkan apa yang dia mampu untuk melakukan sesuatu, kemudian hati mereka takut, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar ayat ini dibacakan, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa wahai Rasulullah maksud dari ayat itu? Orang yang telah mengerahkan apa yang dia mampu untuk melakukan sesuatu, kemudian setelah itu hati mereka takut. Apakah mereka itu orang yang selesai melakukan kemaksiatan? Mereka selesai mencuri? Mereka selesai berbuat dosa?" Maka Nabi SAW menyampaikan, la ya bintas Siddiq, bukan wahai Aisyah. Orang yang telah mengerahkan apa yang dia mampu untuk melakukan sebuah ketaatan, untuk melakukan sebuah amalan, untuk melakukan sesuatu, kemudian hati mereka takut, itu bukan orang yang selesai melakukan perbuatan dosa. Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Mereka adalah orang yang selesai melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka puasa, mereka sholat, mereka bersedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Tapi mereka punya rasa khawatir, takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah, sebuah perkara yang penting yang perlu untuk kita wujudkan dalam kita berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Setelah kita bisa menapaki tangga-tangga yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, tentang bagaimana memperbanyak amal, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Semua itu semata-mata kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berbangga dan merendahkan manusia yang lain, tapi untuk semata-mata untuk diri kita. Kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari rasa ujub, bangga dengan amal, karena sejatinya amal kita tidak ada apa-apanya. Amal kita semata-mata itu karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan amal kita bukan untuk dibanggakan, tapi semata-mata hanya bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa beramal, berbanyak ketaatan, dan semoga Allah jauhkan kita semua dari sifat ujub yang bisa membinasakan kita. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.